Hai, jumpa lagi dengan G Channel. G Channel akan membahas tentang soal-soal seputar PPG dalam jabatan. Belajar bersama persiapan ujian pengetahuan Bahasa Indonesia 2022. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan, hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan, hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks laporan, hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan, hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Atau E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan observasi. Yang manakah yang paling tepat? Ya, jawabannya E. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran satuan pendidikan potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi atau diamati. Perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur menggunakan tabel kata kerja operasional Bloom. Selanjutnya ke soal kedua. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual. B. Pengetahuan metakognitif. C. Pengetahuan prosedural. D. Pengetahuan konseptual. Atau E. Keterampilan. Yang benar adalah C. Penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Faktual berisi contoh terkait dengan materi. Metakognitif berisi konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Konseptual berisi konsep-konsep terkait dengan materi. Prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Oleh karena itu, jika ada kompetensi dasar atau KD memerankan, maka materi yang diajarkan terkait dengan prosedur atau prosedural, yaitu merancang tokoh fabel, latar, dialog, atau menentukan urutan cerita, merancang pemeranan fabel, dan melakukan pemeranan tersebut. Selanjutnya, kita lanjut membahas soal nomor 3. Soal ketiga. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui. Kemudian, mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan apa? A. Inquiry. B. Scientific. C. Discovery. D. Berbasis proyek. Atau E. Berbasis masalah. Ayo, yang mana yang paling tepat? Ya, jawabannya B.
Rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Saintifik meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi simulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembukaan, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Sedangkan berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek, dan fasilitasi monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan yang terakhir, evakuasi proses dan hasil proyek. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 4. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan apa? A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, atau E. Berbasis masalah. Di soal nomor 3 tadi sudah dijelaskan beberapa pendekatan. Ayo silakan dipilih yang mana jawaban yang paling tepat. Ya, jawabannya adalah B. Rumusan langkah pembelajaran mewujud dalam pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu scientific, metode discovery atau inquiry, berbasis masalah. Scientific meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi simulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembukaan dan penarikan kesimpulan, sedangkan pendekatan berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian, hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Sedangkan pendekatan berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perencanaan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi dan evakuasi proses dan hasil proyek. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Terdapat kasus seorang guru Bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audiovisual, B. Visual dan atau cetak, C. Audiovisual dan atau visual, atau D. Audio dan atau IT, yang terakhir non-cetak dan atau cetak. Yang manakah yang paling tepat antara A sampai E? Jawabannya C. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Media visual
merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba. Jika dibandingkan dengan media-media pembelajaran lainnya, media visual cenderung jauh lebih mudah untuk ditemukan. Beberapa contoh media visual yaitu gambar, foto, buku, majalah, alat peraga, dan lain-lain. Media audio adalah media yang hanya dapat diakses melalui organ pendengaran. Beberapa bentuk media audio yaitu suara, lagu, siaran radio, audio, CD, dan lain-lain. Media audio visual merupakan jenis media yang mencakup media audio dapat didengar dan media visual yang dapat dilihat. Beberapa contoh media audio visual yaitu siaran televisi, pertunjukan drama teater, film layar lebar, dan lain-lain. Media berbasis IT yaitu jenis media yang menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor atau memiliki interaktif di dalamnya. Untuk soal ini, media berupa visual atau audio visual karena kompetensi yang diajarkan menggunakan buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Sudah jelas ya? Jawabannya C.